Sumatera. Sumatera, ejaan tidak baku. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk yang tinggal di pulau ini sekitar 56.795.305 jiwa, sensus 2024. Pulau ini dikenal pula dengan beragam nama, yaitu Pulau Perca, Andalas, Bumi Melayu atau Suwarnadwipa, bahasa Sanskerta, berarti Pulau Emas. Etimologi dan nama lain. Pulau Emas. Menurut Hamka, asal nama Sumatera berawal dari keberadaan kata samudra yang merujuk pada Kesultanan Samudra Pasai di pesisir timur Aceh. Pernyataan ini didukung oleh catatan Ibnu Battuta, petualang asal Maroko pada tahun 1345 yang melafalkan samudra menjadi Sumatra karena ketidakmampuannya dalam membaca huruf dalam bahasa Sanskerta. Akan tetapi, Nicolaas Johannes Krom menyatakan bahwa kata Sumatera berasal dari kata Sumatera Bumi yang merupakan variasi dari Suwarna Bumi. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatera Bumi, Raja Tanah Sumatera. Istilah Suwarna Bumi muncul pada prasasti di India, seperti Prasasti Nalanda di India, 860 M, dan Prasasti Tanjore, 1030 M, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta yang menceritakan perjalanan utusan kerajaan Chola ke Sumatera. Nama-nama ini juga sudah tertulis dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India yang berasal dari beberapa daerah di India, seperti Sungai Gangga, Benares, Champa dan Vaishali ke Suwarna Bumi. Epos Ramayana juga memuat nama Sumatera sebagai Suvarna Rupiaka Tipa yang memiliki makna lahan emas perak bersamaan dengan Pulau Jawa sebagai Yawadwipa. Selain prasasti dan catatan India, prasasti di Indonesia juga memuat nama ini seperti pada Prasasti Padang Roco yang ditulis pada tahun 1286 M yang mencatat Suparabumi sebagai Sumatera dan Bunispa sebagai Jawa. Pada Prasasti Kuburajo, Aditya Warman menyebut dirinya sebagai Kanaka Mediningra atau Raja Tanah Emas. Hal ini beriringan dengan pemindahan ibu kota kerajaannya ke Sumatera Barat pada abad 14 yang saat itu dikenal memiliki dataran tinggi Minangkabau yang kaya akan emas. Dalam cerita rakyat Minangkabau seperti pada cerita Kabacindua Mato dengan istilah Pulau Emas dikenal dengan nama Pulau Ameh dalam bahasa Minangkabau. Selanjutnya dalam naskah Negara Kertagama dan Pararaton menyatakan pada tahun 1275, Sri Kertanegara mengirim ekspedisi dari Singosari ke Suwarna Bumi, Melayu, dengan nama ekspedisi Pamalayu. Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama Serendip, yang merupakan transliterasi dari nama Suwarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau Suwarandip. Seorang musafir dari Tiongkok yang bernama Ising juga menyebut Sumatera dengan nama Cincou yang merupakan transliterasi dari Suwarnadipa dalam rute perjalanannya. Berdasarkan pendapat Richard Charnock Temple, abad pertengahan orang Eropa percaya bahwa Taprobana merupakan julukan untuk Sumatera, tetapi diperkirakan ini merupakan misinterpretasi karena nama ini merujuk pada Sri Lanka. Penggunaan kata Sumatera mengalami beberapa variasi kata seperti Siometra, Sumutra, Samudra, Samatra, Skiamutera yang tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan orang Eropa seperti Portugis dan Venesia. Sejarah. Kerajaan maritim dan komersial Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 688 Hijriah. Penyebutan bupati dipergunakan untuk menyebut Raja Sriwijaya yang bernama Haji Yuwaraja Punpu Sri Haridewa tertulis dalam Prasasti Hujung Langit Yuwaraja pada abad ke-9 Masehi. Sriwijaya berkembang di Indonesia. Kerajaan ini berasal dari Sumatera Selatan. Batu Brak menguasai Selat Malaka. Kekuasaan Kedatuan Sriwijaya berlandaskan internasional perdagangan Cina dan India. Para Raja Sriwijaya mendirikan biara-biara di Negapatam Tenggara India.
Chola kerajaan India yang pada abad ke-10 Masehi Sriwijaya berkembang menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Kedatangan Sriwijaya sebagai penghalang kerajaan Chola India di jalur laut antara Asia Selatan dan Timur. Pada tahun 1025 kerajaan Chola merebut kerajaan yang berada di Palembang, menangkap raja dan seluruh anggota keluarganya termasuk pejabat-pejabat kerajaan, pembantu serta membawa hartanya. Pada awal abad ke-12 Masehi kedatangan Sriwijaya telah direduksi menjadi kerajaan dengan raja terakhir seorang laki-laki bernama Ratu Sekerumong yang pada abad ke-13 telah ditaklukkan ditumbangkan oleh keturunan dari Ratu Ngegalang Paksi tetesan darah yang menetes dari Sultan Iskandar Zulkarnain, Sultan yang dipertuan, yakni Ampu Pernong, Nyerupa, Balunguh, berjalan di Wai. Seorang bawahan kerajaan Majapahit di Jawa segera mendominasi panggung politik Indonesia. Di daerah Jawa ketika konflik internal kerajaan Majapahit, berangsur-angsur turun kewibawaannya karena konflik tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh keturunan Raja-Raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak walaupun masih bersifat lokal. Kerajaan Haru, sebuah kerajaan Karo yang pernah berdiri di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan berkuasa pada kurun abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Pada masa jayanya kerajaan ini adalah kekuatan bahari yang cukup hebat dan mampu mengendalikan kawasan bagian utara Selat Malaka. Kemudian bermunculan pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya dari Pulau Sumatera. Tertinggi bahkan bisa mengkerucut menjadi piramida kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Hijriah tanggal 29 Rajab tahun 688 Mujarrad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Lampung sebagai kekhususan satuan wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan pada tahun 1601 Nusantara dijajah oleh kerajaan Belanda yang datang ke Indonesia. Penduduk secara umum, pesisir timur Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku subsuku. Suku-suku besar lainnya selain suku Melayu ialah Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Kerinci, Rejang, Komering, Gayo dan suku-suku lainnya. Di wilayah pesisir Sumatera dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang dan Bandar Lampung, banyak bermukim etnis pendatang seperti Jawa, Banjar, Sunda, Tionghoa, dan India. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam dan sebagian merupakan penganut ajaran Kristen Protestan maupun Katolik, terutama di wilayah Tapanuli dan Toba Samosir termasuk sebagian wilayah lainnya di Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan, seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha dan Konghucu utamanya dianut oleh orang-orang Tionghoa. Berikut adalah 8 suku bangsa terbesar yang ada di Sumatera menurut sensus BPS 2010, termasuk Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nias, Mentawai, Simelu dan pulau-pulau di sekitarnya. Ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari 5 provinsi kaya di Indonesia, 3 provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Tempat-tempat penghasil barang tambang ialah Arun, Aceh, menghasilkan gas alam. Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, menghasilkan minyak bumi. Duri, Dumai, dan Bengkalis, Riau, menghasilkan minyak bumi. Tanjung Enim, Sumatera Selatan, menghasilkan batu bara. Lahat, Sumatera Selatan, menghasilkan batu bara. Pelaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, menghasilkan minyak bumi. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menghasilkan bauksit. Natuna dan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, menghasilkan minyak bumi dan gas alam.
Singkep, Kepulauan Riau, menghasilkan timah. Karimun, Kepulauan Riau, menghasilkan granit. Indarung, Sumatera Barat, menghasilkan semen. Sawah Lunto, Sumatera Barat, menghasilkan batu bara. Beberapa kota di Pulau Sumatera juga merupakan kota perniagaan yang cukup penting. Medan, kota terbesar di Pulau Sumatera, merupakan kota perniagaan utama di pulau ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar nasional yang berkantor pusat di sini. Selain kota Medan, kota-kota besar lain di Pulau Sumatera adalah 1. Palembang, Sumatera Selatan. 1. Bandar Lampung, Lampung. 3. Pekanbaru, Riau. 4. Batam, Kepulauan Riau. 5. Padang, Sumatera Barat. Geografis. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan, Sumatera Utara, Sungai Siak, Riau, Kampar, Indragiri, Sumatera Barat, Riau, Batanghari, Sumatera Barat, Jambi, Musi, Ogan, Lematang, Komering, Sumatera Selatan, W. Semaka, W. Sekampung, W. Tulang Bawang, W. Seputih, dan W. Mesuji, Lampung. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera diantaranya Batang Tarusan, Sumatera Barat, dan Ketahun, Bengkulu. Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif Gunung Pesagi, maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Georeudong, Aceh, Sinabung, Sumatera Utara, Marapi dan Talang, Sumatera Barat, Gunung Dempo, Sumatera Selatan, Gunung Kaba, Bengkulu, dan Kerinci, Sumatera Barat, Jambi. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau Laut Tawar, Aceh, Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Sumatera Barat, Danau Kerinci, Jambi, Danau Suoh dan Danau Ranau, Lampung dan Sumatera Selatan.